welcome to Better Leader. Salam bertemu teman-teman. Oke, saya menghadirkan kembali fasilitator handal dinamis dari Tanah Karo, Bang Satria Dharma Tarigan, yang ternyata ya setelah sekian lama saya kenal, saya baru tahu kalau beliau ini adalah pakar dari ilmu-ilmu quality improvement. Wah, pernah menjalani lah. Pernah menjalani. Kalau pakar kayaknya, Iya. ya begitulah. Ya begitulah. Oke. Nah, jadi kita mau ngomongin soal itu karena kebetulan ya teman-teman yang Mas Satria ya, berita-berita belakangan ini kan agak merisaukan ya, berita tentang kondisi perekonomian yang mungkin juga ada berita tentang efisiensi anggaran di banyak organisasi pemerintahan maupun swasta gitu ya. Ini kayaknya bikin banyak perusahaan organisasi jadi ketar-ketir nih. Betul. Ya kan? Dan kemungkinan sih memang kita mesti bersiap-siap gitu apa yang akan terjadi, mungkin mesti melakukan upaya-upaya perbaikan di dalam entah penghematan gitu ya. Nah, gimana Mas Satria melihat hal ini? Ya, ini kita berada pada situasi yang organisasi perlu menyelamatkan dirinya, gitu ya. Jadi di sisi lain juga tidak sekedar bertahan, tetapi juga harapannya kan bisa tetap terus bertumbuh gitu. Tapi ketika isunya adalah efisiensi, maka yang sekarang bikin kita cemas semua adalah banyak PHK kan ya. Nah, benar PHK. juga. Iya tuh PHK kemarin ada yang gelombang cukup besar ya. Betul. Dan katanya masih akan terus terjadi gitu. Karena kalau kita lihat dari sisi perusahaan, paling cepat wujud efisiensi itu apa sih? Biaya paling besar kan di manusia gitu ya. Iya. Di PHK. Nah, kalaupun tidak sampai PHK, kemudian yang dilakukan adalah efisiensi yang apa sebutan yang tepat ya, efisiensinya intinya pokoknya seruannya cuma efisiensi gitu ya. Jadi dulu bisa pakai ini, sekarang nggak bisa. Dulu bisa menggunakan itu, sekarang nggak bisa gitu ya. Kalau di sisi karyawan bisa jadi perasaan bahwa ini kenyamanan saya terampas gitu ya. Ini semua betul. Kesempatan saya untuk berkreasi, kesempatan saya untuk berkarya itu kayaknya tidak bisa lagi gitu. Iya juga sih. Nah, dan itu kadang-kadang menstimulus kita buat jadi reaktif ya. Betul. Kemudian usaha efisiensi perbaikannya malah jadi sporadis. Itu yang sering terjadi. Kata efisiensi diberlakukan semua hal, serta merta ke semua hal gitu ya. Oke. Nah, padahal kan kita perlu melihat duduk persoalannya dulu mestinya ya. Kita perlu meletakkan, kita menghadapi satu tantangan, ini ada satu situasi yang mesti kita hadapi. Nah, ini cara menghadapinya bagaimana nih? Nah, kan tantangan yang kita sebutkan ini dalam bahasa apa adanya, kita menghadapi masalah gitu. Dalam bahasa positifnya kita menyebut, ini kita punya tantangan nih gitu. Tapi dalam realnya ini ada masalah gitu. Nah, biar nggak reaktif Bang Satria kalau gitu ya, biar tidak jadi gerasa gerusu pada saat melakukan efisiensi misalnya begitu. Itu emang sebenarnya apa yang perlu dilakukan ya sebagai pakar quality? Nah, kalau kita bicara tentang quality, kita bicara tentang problem solving, decision making, salah satu tantangan yang sering dihadapi organisasi dan juga individu adalah melihat satu fakta tentang masalah, lalu langsung lompat ke solusi. Ada persoalan, langsung mikirin, wah kayaknya harus dibeginiin nih, gitu ya. Itu sama kayak orang yang, aduh pusing nih, kasih obat sakit kepala, gitu ya. Langsung, padahal kan obat demam gitu ya. Padahal kita nggak tahu yang membuat dia pusing itu seperti apa gitu, Mas. Jadi mungkin kalau dalam kasus efisiensi tadi ya, begitu ada instruksi efisiensi, potong semua anggaran, gitu ya. Potong semua anggaran. Padahal ada anggaran yang sebaiknya tidak atau bahkan tidak boleh dipotong gitu. Anggaran itu memang mestinya nggak boleh dipotong, tapi bayangin yang HR, yang legal, yang finance, semua pokoknya dipotong 10% gitu ya. Atau lebih gila lagi 30% misalnya. Padahal
beda kebutuhan masing-masing gitu. Ada yang mestinya ini bisa kita kurangin sekian, yang sana gitu. Nah, tapi kan untuk itu kita tidak bisa hanya melihat persoalan yang terjadi, tapi kita perlu merumuskan persoalan itu gitu. Nah, gimana tuh cara merumuskan permasalahan? Ini kayak bikin skripsi ya, Bang? Kayak bikin skripsi kan, Pak. Nah, kita nulis skripsi, kita nulis karya tulis ilmiah kan mestinya biar bisa kita pakai pola pikirnya di dunia kerja gitu ya. Jadi ketika kita melihat bahwa ini ada masalah, nah yang disebut masalah itu kan kalau dari definisi ya, kita menyebut bahwa ada kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan kenyataannya. Ya. Jadi kita sekarang di kondisi A, padahal kita ingin di kondisi B misalnya ya. Nah, kesenjangan inilah yang kita sebut sebagai masalah. Ketika kita gagal melihat ini, ya, ketika kita gagal melihat bahwa masalah kita itu sebetulnya apa sih? Nah, maka tindakan kita, langkah-langkah yang kita ambil seringkali langkah yang terlalu gerasa-gerusu tadi, langkah yang sporadis tadi. Jadi jangan buru-buru lompat ke solusi, karena masalah itu sendiri tidak langsung dengan sendirinya muncul dari fakta ya. Fakta itu bisa jadi gejala. Cuman gejala aja bisa jadi ya. Bukan penyebab utama. Apa sih Bang? Misalnya contohnya ada fakta yang ternyata cuman gejala, ternyata kalau dirunut masalahnya bukan itu gitu ya. Misalnya ya, kalau di dalam dunia sales misalnya, wah penjualan kita seret nih misalnya ya. Itu faktanya ya. Itu faktanya. Lalu kemudian langsung kasih diskon. Oh, itu yang lompat ke solusinya itu. Kasih diskon. Iya. Padahal mungkin bukan itu persoalannya. Mungkin produk kita yang tidak bisa menjawab kebutuhan market. Mau kita kasih diskon gitu ya. Nggak laku juga. Tetap nggak laku lah, Wong. Akhirnya kita main diskonnya, wah kayaknya 20% kurang gede, tambah lagi gitu ya. Sampai kemudian kita nggak mendapat untung sama sekali. Nah, makanya merumuskan masalah itu, ada quotes yang bilang bahwa ketika kita berhasil merumuskan masalah, maka sebetulnya kita sudah menyelesaikan 50% dari masalah itu sendiri, kata dia. Lumayan tuh, ya. Separuh ya. Separuh. Iya. Jadi menetapkan persoalannya dengan tepat itu sudah memudahkan kita untuk mencapai solusi nantinya. Ya. Tipsnya gimana tuh Bang? Kalau kita ketemu satu gejala, ya kayak tadi contoh lah misalnya gejalanya adalah penjualan seret. Nah, terus supaya akhirnya nemu tuh masalahnya yang ini nih kayaknya. Nah, gimana tuh? Nah, ini nanti kan kita kalau kita bicara penanganan secara pendekatan kualitas tadi itu gitu ya, kita akan melihat apa saja sih yang mempengaruhi penjualan itu misalnya ya. Jadi kita tidak buru-buru langsung harga gitu. Kalau pakai istilah kerennya QCDSM ya. QCDSM. Mas Dad ya. Apa tuh? Quality, cost, safety, delivery, dan moralnya gitu ya. Jadi kira-kira kalau dari 5 hal ini, yang mana nih yang mungkin menjadi keluhan pelanggan gitu? Kita nggak bisa, apakah cost kita yang terlalu mahal gitu ya, atau kualitasnya yang memang nggak disukai orang gitu ya, atau orang merasa nggak aman dengan memakai produk kita. Ya. Jadi misalnya kayak kasus tadi ya, penjualan seret ya terhambat lah gitu. Itu mesti dijembrengin dulu tuh. Ini ada isu di mana ya? Betul. Pakai isu kualitas, barangkali perlu ada follow up ya. Kayak semacam survei dulu gitu ya. Benar. Ya, jadi memang kalau kita mau menyelesaikan masalah itu, solusi itu kan datang dari pembelajaran. Maksudnya solusi itu lahir dari hasil telaah. Agar nanti solusi yang kita tawarkan itu benar-benar menjawab apa yang menjadi akar permasalahan. Kalau dalam konteks bisnis yang kalau kayak sales tadi ya, kan kadangkala yang jadi persoalan itu adalah hubungan antara salesman-nya dengan klien pelanggannya. Jadi produk kita baik-baik saja, cost kita harga yang kita buat baik-baik saja, tapi pelanggannya sudah gua enak lihat sales slow gitu ya. Itu pernah terjadi kalau nggak salah di salah satu klien kita ya. Jadi kalau nggak salah aku ingat ada yang nangani salah satu konsultan kita. Jadi produk itu agak susah dijualnya
Ya anggaplah memang ada berbagai macam faktor lain ya, tapi ternyata salah satu yang terlihat nyata pada saat observasi para salesman itu memang tidak pernah membangun hubungan yang lebih jauh dari waktu itu kan mereka jualnya kayak ke dealer gitu ya. Yep. Nah jadi kan dealer tuh ownernya masih banyak kan ya owner langsung, bukan profesional yang perusahaan yang sudah rapi. Jadi yang mungkin mohon maaf aja kokoh-kokoh gitu ya. Itu kan kadang butuh hubungan yang dekat ya. Kalau kita mau produk kita laku ya. Nah, dia ternyata memang sebagian besar sales tidak melakukan proses itu. Nah, kalau sales yang di ujung depan ini sudah mentok, sebagai supervisor kan supervisor melihat nih mestinya ya, ada persoalan apa nih, kenapa kalau di produk di tempat sana oke, tidak ada komplain lain soal produk, tidak ada komplain soal harga, jangan-jangan sisi manusianya gitu ya. Jadi ya, yang begini ini yang kita sebut sebagai nanti mencari akar masalah. Tapi itulah nanti kita bahas. Jadi poin utamanya ya kalau ya kita merumuskan masalahnya dulu deh. Kita perlu menetapkan bahwa kita perlu menyadari bahwa kita ada di titik mana dan kita ingin sebetulnya kita ada di titik yang mana. Ya. Kalau bahasa kerennya kita mampu merumuskan from X to Y by when-nya gitu ya. Kita mau dari mana nih ya? Karena salah satu tantangan ya Mas Ted ya. Kenapa merumuskan masalah itu tidak mudah? Karena banyak orang yang ketika ditanya, ada masalah nggak di tempat kerjanya? Nggak ada. Jadi ada orang yang melihat masalah itu sudah bagian dari kehidupan, jadi jalani aja gitu ya. Maunya positive thinking Bang. Nah, iya. Jangan lihat masalah. Padahal dalam hal ini melihat masalah penting. Justru harus dilihat. Dulu kalau pas masih banyak ngajar 5R saya Mas ya, itu ada ruang kerja orang yang misalnya berkas numpuk di belakang, itu sudah tidak sehat dan bisa menimpa dirinya. Kalau dia butuh satu data misalnya ya, cari datanya lama, itu kan masalah. Tapi karena sehari-hari dia mengerjakan itu, buat dia itu tidak masalah. Nggak masalah, kan keseharian kita begini. Kan tinggal gitu. Dibuka-buka aja gitu ya. Iya, terus kan jadi capek. Lah namanya kerja kan memang capek gitu ya. Nah itu kan jadi itu positive thinking sekali ya. Tapi tidak pada tempatnya. Namanya orang kerja. Nah ini yang perlu kalau di dunia improvement nih Mas Ted, kita sering ngomong bahwa kalau ada orang yang bilang nggak ada masalah di tempat kerja saya, kita perlu curiga, jangan-jangan dia masalah itu gitu. Dia yang tidak punya kemampuan melihat masalah. Iya, dia nggak mampu melihat masalah atau dia nggak mampu melihat apa yang bisa diperbaiki. Betul. Jadi menariknya dalam konteks perbaikan kualitas, perbaikan kinerja organisasi, kata permasalahan itu sebenarnya jangan dihindari ya. Iya, benar. Karena justru harus dihadapi dan dirumuskan. Iya. Yang dari situ kita kemudian bisa menemukan apa tepatnya yang mau kita perbaiki gitu ya Bang ya. Makanya kata tantangan tadi nuansanya lebih positif. Tapi nggak pas. Tapi tidak merangsang orang untuk melihat masalah. Emang kudunya gitu masalah ya. Emang gitu loh. Tapi ada orang yang nggak nyaman dengan kata masalah. Ini jadi masalah baru. Apa tantangannya? Nggak ada. Ini masalah harus diperbaiki. Apa masalahnya? Nggak ada. Karena dia takut dicap jelek kalau bermasalah gitu. Nah ini yang jadi kita perlu membangun kesadaran dan paradigma bahwa ketika ada masalah, kita punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Cakep nih. Jadi ketika kita mau merumuskan masalah, itu artinya kesempatan kita menjadi lebih baik. Makanya pakai rumusan tadi itu, from X to Y by when. Kita lihat titik kesenjangannya di mana. Kesenjangannya dan titik yang ingin kita tuju. Aku jadi inget tuh, mungkin ada kasusnya bisa begini ya. Salah satu thought leader kita di Frankofi, Pak Chris McChesney yang mendevelop 4DX itu, kan pernah bilang kan, kadang-kadang tuh masalah perlu dipersempit ya Bang ya. Iya. Misalnya jangan buru-buru melihat bahwa total sales nggak achieve. Tapi di bagian mana yang nggak achieve nih? Di produk baru kah? Di area tertentu kah? Itu yang salah satu yang termasuk perumusan di situ juga Bang. Itu nanti kita dalam perjalanan kita menuju akar masalah. Oke. Jadi kalau sales tidak tercapai, ini apa saja sih yang jadi masalah gitu ya? Kita persempit tadi itu tujuannya adalah ini jalan kita menuju akar masalah itu. Iya. Oke. Jangan sampai kok kayaknya sulit punya pacar gitu ya. Wah, udah penampilan diperbaikin gitu ya.
dandan kemana-mana, tapi komunikasinya yang nggak lancar. Ternyata kan? itu komunikasi ya. Ngomong nggak bisa senyum misalnya. Betul juga. Ternyata nyarinya market yang salah ya kan? Iya, market yang salah. Itu juga bisa. Iya. Barangnya kira-kira begitu. Berarti mungkin tips buat teman-teman yang organisasinya lagi kena efisiensi atau lagi sedang ya minimal mengetatkan ikat pinggang karena situasi ekonomi yang kurang baik gitu ya. Maka langkah pertama adalah coba rumuskan masalah. Kita mau efisiensinya dalam hal apa? Kita mau perbaiki dalam hal apa? Kita mesti ngurangin kos tepatnya di bagian yang mana? Dari berapa menjadi berapa? Ya, jangan disamakan semua. Betul. Karena ya kalau sudah ketemu nih, oh ternyata paling signifikan di bagian ini nih yang mau kita perbaiki. Di situ udah ketemu 50% solusinya tadi ya. Baru berikutnya gimana cara kita nanti membuat itu jadi efisien? Itu langkah berikutnya. Nanti di video berikutnya aja. Dan sekali lagi diawali dengan pemikiran bahwa ada masalah, itu sesuatu kesempatan untuk jadi lebih baik. Wis, luar biasa. Jadi kesempatan ya mungkin situasi sekarang mirip dengan 5 tahun lalu ya waktu Covid ya. Ketika Covid itu melanda, ya orang bisa punya dua pilihan. Wah, ini bakal bangkrut atau ini kesempatan kita buat bangun cara kerja baru, ya kan, pola kerja baru, produk baru gitu ya. Dan banyak organisasi yang alhamdulillah survive ya. Termasuk Dunamis salah satu yang akhirnya nemu hal-hal baru pada saat Covid itu. Ya kan. Oke, thank you Bang, waktunya Bang. Thank you, nanti kita lanjutin yang berikutnya ya, masih dalam Better Leader dan ini serial tentang apa? Quality improvement. Quality improvement bisa juga kita anggap sebagai problem solving dan decision making juga. Organisasi yang lagi nyari pembicara problem solving ini salah satunya yang ahlinya. Oke. Baik, thank you. Terima kasih.